warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Arina Manasikana, NIM 3518067. Di sini sesuai dengan judul saya akan menjelaskan tentang dasar kewajiban berdakwah. Dan yang pertama itu adalah ada hadis dan terjemahan. Mari kita simak bersama-sama. An Abdullah bin Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wa la kharaja man kadzaba ala muta'ammidan fayatabawwa'u maq'adahu minan nar. Artinya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah apa yang datang dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah kisah-kisah yang kamu dengar dari kalangan Bani Israel. Dan yang seperti itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, itu dia hadis dan terjemahannya. Selanjutnya, di sini ada pengertian dakwah. Dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah, dan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Dari segi etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah yada'u, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Orang yang mengajak, menyeru, dan memanggil atau melaksanakan dakwah disebut dengan da'i. Menurut Muhammad Al-Fatuh dalam kitabnya Al-Madhal Ilaim Adwat, dakwah merupakan penyampaian, pembentukan, dan pembinaan. Nah, berikut ini siapa saja yang wajib berdakwah. Tugas dakwah adalah tugas suci dan terpuji yang harus dikembangkan oleh setiap orang yang mengaku sebagai orang muslim. Saya akan jelaskan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan artinya adalah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Islam sebagai agama universal telah berkembang ke berbagai penjuru dunia, tidak lain karena adanya dakwah Islamiyah. Penyiaran dan penyebaran Islam tersebut merupakan sumbangan berharga yang dilakukan oleh pejuang-pejuang dakwah Islam. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Ia disebut juga seorang dai. Dalam ilmu komunikasi, berdakwah adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, mubaligh, penceramah Islam, guru mengaji, pengolah panti asuhan, dan sebagainya merupakan pendakwah. Berikut ini adalah karakteristik dai. Sifat-sifat pendakwah yang ideal dengan meneladani kepribadian Rasul sebagai pendakwah yang agung, yaitu mempunyai sifat yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tabligh.
yaitu menyampaikan dengan berbagai cara yang bijak semua ajaran yang ditunjukkan kepada manusia, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan juga sebagaimana perintah hadis di atas, balighu anni walau ayah. Yang kedua yaitu sidik, yaitu benar dan jujur. Dalam hadis di atas juga ditekankan mengenai ancaman orang yang berbohong dalam berdakwah, yaitu neraka. Yang ketiga yaitu amanah, tidak menyembunyikan ajaran. Yang keempat adalah fatonah, punya kapasitas ilmu dan punya wawasan yang luas. Dalam berdakwah juga harus didasari atas ilmu yang kokoh dan benar. Jangan atas dasar perintah balighu anni walau ayah, kemudian seseorang bersemangat mendakwahkan ajaran Nabi tapi tidak didasarkan dengan ilmu. Nah, setelah mengetahui karakteristik dai, berikut ini adalah dari mana materi dakwah itu bisa diambil. Nah, materi dakwah itu bisa diambil dari sumber-sumber yaitu Al-Quran, hadis, pendapat para ahli, dan kisah-kisah yang mengandung pelajaran, juga pengamalan kehidupan. Materi dakwah bisa diistilahkan dengan madah ad-dakwah. Sumber materi dakwah yang pertama jelas harus berasal dari yang disampaikan oleh Nabi, sebagaimana ditetapkan dalam hadis di atas pada kata ani, artinya dariku. Sedangkan kata ayah dalam hadis tidak mesti difahami dengan satu ayat Al-Quran, tapi yang tepat kata ayah adalah satu ajaran agama yang memang dikuasai. Oleh sebab itu, sumber pertama materi dakwah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis. Namun demikian, dengan hadis juga memberi ruang untuk mengambil materi dari sumber lain. Dalam hadis dicontohkan dari kisah-kisah Bani Israel. Adapun contoh dakwah yang keliru yang diklaim sebagai ajaran Rasulullah. Ada sebagian orang yang menyerukan memerangi non-muslim dengan bersandar pada sabda Nabi, yaitu saya diseru untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Hadis ini dari riwayat Bukhari. Dan kemudian hadis ini dijadikan dasar sebagai orang yang menyerukan permusuhan kepada orang lain, orang yang lain agama. Nah, selanjutnya itu ada lagi yaitu salah satu contoh berdusta atas nama Rasulullah SAW. Hadis tersebut tidak dipahami secara benar, tidak dilihat konteksnya waktu itu, yaitu hadis itu diucapkan dalam kondisi perang. Ajaran sebenarnya yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang penuh rahmah dan kasih sayang kepada sesama. Jadi pada intinya adalah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan dasar kewajiban dalam berdakwah. Nah, apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana ketika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Tentu saja semua orang wajib berdakwah kepada semua orang. Contohnya yaitu kepada orang tua, adik, kakak, saudara, bahkan teman. Kita semua wajib mengajak ke jalan yang benar. Tetapi jika masalah fatwa, mengeluarkan fatwa itu kewajiban dari alim ulama. Di dalam Islam, kepedulian kita terhadap orang lain memang kita wujudkan dengan berdakwah. Ada satu ungkapan yang mana para ulama banyak mengutip ungkapan ini dalam kitabnya, yang diyakini diungkapkan pertama kali oleh Al-Husyairi, yaitu bahwa ketika kita melihat satu kemungkaran lalu kita diam terhadap kemungkaran itu, ini layaknya setan yang bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi maksud dari ayat tersebut yaitu setidaknya di antara
orang muslim ini ada satu kelompok yang melakukan tugas-tugas di dalam Islam. Nah, apa tugas-tugasnya? Yang pertama yaitu mereka menyuruh orang untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua yaitu senantiasa menyuruh kepada kemakrufan dan mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, dan cegahlah mereka kepada kemungkaran. Nah, yang terakhir yaitu, dan mereka inilah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi intinya ini adalah seruan dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada kaum muslimin itu untuk mengemban dakwah Islam. Pilihannya hanya 3, mengubah dengan tangan, bila tidak mampu sampaikanlah dengan lisan, jika tidak bisa. Yang ketiga adalah jauhi kemaksiatan itu dan ingkari dengan hati. Maka ketika kita melihat kemungkaran, tugas kita adalah berdakwah untuk mengubah kemaksiatan itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Kepada orang yang belum berbuat kebaikan, maka kita ajak untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika kita melihat kemungkaran, mari kita coba untuk mengubah kemungkaran itu agar mereka selalu dekat dengan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang mukmin, bukan hanya diam ketika menyaksikan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغير